Salam sejahtera untuk saudara-saudari yang telah hadir dan menyaksikan pada hari ini. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan atas rahmat yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai geliat kebangkitan industri otomotif dalam masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Caroline Priscilla. Di sini saya sebagai perwakilan dari Fairmont Hotel. Hotel Fairmont merupakan hotel mewah internasional yang berasal dari Kanada. Hotel ini merupakan hotel yang menyandang bintang 5 yang tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Banyak dari kita yang mungkin masih enggan untuk menginap di hotel akibat dari kondisi pandemik sekarang. Namun jangan khawatir, Hotel Fairmont merupakan hotel yang melaksanakan prokes dengan ketat. Selain itu, seluruh karyawan dan staf juga divaksin sesuai dengan regulasi dari pemerintah untuk memberikan vaksinasi di awal kepada para roda penggerak ekonomi. Kebijakan prokes pada saat check-in. Yang pertama, sebelum memasuki hotel, petugas akan melakukan pengecekan suhu tubuh dan jika suhu tubuh melebihi 37 derajat Celcius, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terlebih dahulu. Yang kedua, pada saat melakukan check-in, tamu wajib menggunakan masker serta melakukan social distancing dengan tamu lainnya. Bila terdapat tamu lain yang juga melakukan check-in, meja resepsionis wajib menyediakan hand sanitizer yang bisa kita gunakan untuk membersihkan tangan. Yang ketiga, pada saat proses check-in akan dimintai data selengkap dan sebenar-benarnya, termasuk riwayat bepergian ke luar negeri atau memiliki riwayat kontak dengan orang yang didiagnosis dengan COVID-19 dalam kurun waktu 14 hari. Kebijakan prokes pada saat aktivitas. Yang pertama, setiap aktivitas yang berada di luar kamar wajib menggunakan masker dan membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Yang kedua, untuk makanan disarankan melakukan pemesanan secara online atau bisa melakukan servis kamar yang tersedia. Kebijakan prokes pada saat check-out. Tamu wajib menggunakan masker saat melakukan check-out, kemudian pergi keluar hotel seperti biasa. Melihat kondisi ke belakang, kita mengetahui bahwa dampak dari pandemi sangat nyata terhadap kehidupan, terlebih terhadap perekonomian semua orang tanpa terkecuali. Sehingga banyak investor yang menarik dana dan memilih untuk mengamankan modal yang ada. Dan memang sudah sepantasnya demikian, dikarenakan dampak dari pandemik yang tidak bisa diukur sedalam apa pengaruhnya terhadap kondisi berbagai aspek. Diperkuat dengan pernyataan Sandiaga Uno, turis asing terjun bebas, turis domestik juga mengalami penurunan, tenaga kerja terkikis, dan devisa drop secara signifikan pada konferensi daring 9 Desember 2021. Namun sekarang keterpurukan itu sudah berakhir, bisa kita lihat dari data yang ada, di mana tingkat penghunian kamar memang turun drastis ke angka 12% pada April 2020. Namun, angkanya naik turun hingga mencapai angka 45,62% pada bulan Oktober 2021. Lonjakan ini terjadi seturut dengan penambah jumlah penerima vaksinasi yang terus bertambah setiap bulannya. Namun, ada beberapa hal yang menghambat pertumbuhannya, seperti pada saat pemerintah mengeluarkan peraturan PSBB. Penurunan terjadi lumayan dalam pada tingkat okupansi rata-rata. Namun semua kembali memulih akibat pelonggaran yang diberikan oleh pemerintah. Di sini kita mengetahui bahwa kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi terhadap realitas pasar. Dan dikarenakan oleh kenyataan itu, sektor pariwisata kedapatan angin segar yang berupa kebijakan dari pemerintah yang berupa pagar di Indonesia aja. Di mana kebijakan ini merupakan kebijakan pemfokusan 5 destinasi super prioritas di Indonesia. Hal ini sangat menggalakkan perputaran dan pertumbuhan pada sektor pariwisata yang ada di Indonesia. Hal-hal tersebutlah yang menjadi pendorong bagi potensi penguatan sektor pariwisata yang sangat bagus untuk menerima tempat diversifikasi portofolio para investor. Memang dampak dari pandemi merupakan
tekanan yang sangat luar biasa bagi semua orang dalam setiap aspek kehidupan. Namun sudah saatnya kita lepas dari masa itu dan mulai menentukan arah kita ke depan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda